Jawa itu kan Tuhan itu tidak diberikan satu nama yang baku ya. Orang boleh menyebut Sang Hyang Jagatnata, Sang Hyang Widiwasa, Gusti ingkang akarya jagat, Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Pada Wenang, gitu. Orang mau menyebut cara apapun di dalam spiritual Jawa nggak ada masalah. Itu bagusnya di situ. Tetapi kalau kemudian misalnya ya, ini spiritual Jawa itu memberikan nama Tuhan itu misalnya ya yang diterima itu hanya, yang diakui hanya yang menang misalnya itu. Ini contoh ya, otomatis semua nama di luar yang menang itu ya bisa dianggap salah ini. Karena begini Mas, sekarang yang saya rada ngelus dodo itu kalau melihat itu loh Mas, kadang persoalan huruf jadi masalah Mas. Misalnya huruf A dan O, tahu nggak maksudnya? Tahu ya kan? Huruf A dan O ya. Ya misalnya ada sedulur-sedulur lah yang sebagian menyampaikannya Allah, ada sebagian yang lain menyebutnya Allah, ya kan? Kemudian itu menjadi pertentangan, terutama di media massa, di media sosial. Para netizen seringkali di situ padu tengkar gara-gara huruf A karo O. Nah sekarang saya tanya, sing gawe huruf iki sapa? Nah, iya ta? Sing gawe huruf kan wong. Nggih. Diperdebatkan sendiri. Ya kan? Jadi ini tuh yang terjadi tuh piye ya? Kalau saya kita itu mesti merangkai sebuah nama untuk Tuhan, kemudian mendefinisikan Tuhan, kemudian membayangkan Tuhan dalam pikiran kita, kemudian kita ketakutan dengan apa yang kita ciptakan dalam pikiran. Makanya sekarang ada Tuhan yang ada di dalam pikiran. Saya kadang sampaikan, oh yang Tuhan seperti itu hanya ada di dalam pikiranmu. Kalau Tuhan yang sesungguhnya nggak seperti itu gitu. Nah itulah yang kita mesti harus cerdas. Makanya kita harus tetap menggunakan akal sehat. Bahkan sampai detik ini Mas, saya tuh sangat menikmati ketika saya tuh ngoncei tentang ketuhanan. Karena saya selalu menemukan sisi yang rasional. Dan saya pribadi sampai mengistilahkan bahwa sesungguhnya Tuhan itu maha rasional. Tuhan serba maha. Kenapa rasional nggak dipakai? Ya kan? Ya kalau seseorang memahami Tuhan itu nggak bisa dicerna dengan akal, ya monggo. Tinggal mau nggak gunakan akal sehat. Kalau saya gunakan akal sehat, ternyata saya bisa ya setidaknya memahami lebih dekat lagi. Misalnya saya membaca, oh Tuhan itu Spirit of the Universe, roh jagat agung. Sedangkan kita punya roh jagat alit. Itu kan sudah kelihatan dari situ. Paling nggak ada, kita udah masuk dari perspektif yang lebih mudah untuk dicerna akal sehat gitu. Jadi ya kalau saya pikir gini Mas, dari semua sistem religi, kemudian sistem kearifan lokal, apapun itu ya, kalau kita tidak menggunakan akal sehat, tetap akan tergelincir ke ruang intoleransi. Apapun itu. Jangan dibilang orang kejawen tidak bisa fanatik, bisa. Ya, maka saya ajak teman-teman, misalnya kita mau pengen belajar tentang kejawen,
belajar. Tapi belajarlah, tapi open mind. Belajarlah ke semua sumber. Belajarlah ke semua agama. Saya mempelajari semua agama. Walaupun nggak tuntas ya, sedikit-sedikit, tapi paling tidak saya tidak asing dengan agama ABCD itu. Dan saya menikmati kok. Kalau ada yang bilang misalnya saya dibilang apa namanya alergi. Ya kalau alergi itu kalau saya dengar jadi gatelan itu alergi. Saya santai aja kok saya. Ya kan? Yang saya itu juga A.R. Fakhrudin. Salah satu tokoh Muhammadiyah, ya kan? Dan saya sampai sekarang kakek apa yang saya jadi leluhur saya masih komunikasi. Sering kamu Ya sering kakek yang saya sendiri. Nah ini masih terkait dengan Jawa lagi Pak. Kan banyak sesepuh yang mengatakan bahwa rahasia kehidupan ya kan, rahasia Tuhan, rahasia hidup manusia itu ada di kitab Wonocoroko. Nah saya pengen tahu dari Romo Suryo terkait apa sih rahasia yang ada di kitab Wonocoroko itu. Wonocoroko itu bisa disebut kitab teles itu. Kitab teles itu ya sebenarnya masing-masing orang boleh untuk mengartikan sejauh beda-beda gitu, sejauh yang dia bisa. Misalnya dengan konsep ono coroko ono utusan, itu yang paling umum. Ono utusan ya, ono coroko doto sawolo ya, padan wabes, terus kemudian pada pasulayan, ya kan. Terus ono coroko doto sawolo itu kan sudah dua fase ya. Ini utusan kemudian ketemu saling berdebat bisa. Ya kan, Podo Joyonya itu debatnya saling sama kuat itu kan. Kemudian Mogo Bodongo. Nah ini sama-sama kuat kok, tapi akhirnya sama-sama menjadi batang kan gitu. Sama-sama mengalami kematian. Nah kalau menurut saya itu kalau dalam konsep yang sifatnya inner world atau dalam pribadi kita, ya sebenarnya itu menggambarkan adanya dua unsur yang ada dalam diri kita, yaitu unsur rasa sejati atau sukma yang diwakili oleh sukma sejati dengan unsur hawa nafsu atau unsur fisik. Di situ kan sama-sama sebagai utusan. Ini yang di kanan saya katakanlah ini rasa sejati yang dimiliki oleh sang sukma sejati atau guru sejati. Terus kemudian yang di kiri saya ini bagian yang fisik. Fisik ini ada akal pikiran ya, kemudian atau budi, atau kemudian yang lebih ini lagi ada emosi ya kan. Kemudian ada insting ini sepadan dengan insting hewani. Insting ini adanya di dalam hawa nafsu. Maka insting ini berguna untuk survival, untuk mempertahankan hidup. Insting untuk makan, untuk regenerasi ya. Itu kan untuk survival, Mas. Kalau itu hawa nafsu nggak ada kan orang punah ya. Nah, ini yang jelas ada dua kubu di dalam diri kita. Ini sama-sama utusan. Ini sama-sama saling ngotot, padudon, pasulayan, tarik menarik. Jenengan pernah merasakan kapan terjadi tarik menarik antara guru sejati atau rasa sejati dengan rogo, keinginan raga? Ya pernah sih dong, pernah itu. Rasanya bagaimana? Ya kadang kayak berontak gitu kan. Nah, jadi gini ya, sekaligus untuk sedulur-sedulur semua mungkin penasaran. Pernah enggak Anda itu merasakan suatu kebimbangan yang luar biasa? Sering. Nah, Sering. itu yang terjadi apa?
yaitu yang terjadi itu tarik menarik antara rasa sejati, sukma sejati yang di situ udah unsur Tuhan dalam diri ya, atau ingsun sejati, dengan unsur rogawi atau rasaning karep. Kalau saya lebih konkret mengistilahkan yang sebelah kanan ini unsur Tuhan dalam diri kita itu berupa kareping rasa sejati. Yang sebelah kiri rasaning kareping nggawa nafsu, yang ini akan didukung oleh pikiran kita untuk nyari-nyari alasan pembenar gitu kan. Nah, ini terus berkecamuk. Sama-sama kuat, akhirnya apa? Setelah perang tanding, akhirnya semuanya mati. Ya kan? Berarti intinya ketika seorang itu timbul rasa ketakutan, rasa kecemasan, itu akibat dari faktor rasa sejati. Ya. Itu sebenarnya dialog, Mas, antara guru sejati dengan raga kita. Antara rasaning karep dengan kareping rasa itu sebenarnya sedang terjadi dialog. Makanya kita itu kalau ngelakoni spiritual itu biasanya kita harus belajar untuk membedakan ini mana yang merupakan kareping rasa, ini mana yang merupakan rasaning karep. Kalau kita sudah mudah niteni, maka kita tinggal pikiran kita itu menimbang, ini yang si arep taknut endi, si guru sejati apa hawa nafsu kan, ya kan. Makanya ada orang yang punya mental block, nggak bisa berkembang, selalu nyari alasan pembenar, salah ya tetap golek benere dhewe, itu termasuk mental block. Orang pemalas, dia disuruh bekerja, gagal, nyari-nyari alasan, belum dicoba aja sudah malas melakukan, dia nyari alasan pembenar untuk tidak melakukan. Itu gunanya pikiran, ya harusnya itu pikiran itu sebenarnya sifatnya netral untuk mendukung si guru sejati atau untuk mendukung hawa nafsu. Ya. Tapi kalau pikiran kita sudah terbiasa dipakai untuk mendukung hawa nafsu, ya sudah terjadi mental block, sulit berkembang, Mas. Nah, oleh sebab itu kunci pertama kita untuk terhindar dari mental block, jangan keras kepala. Satu gitu. Open mind, buka pikiran. Kalau pikiran sudah pakai kacamata kuda, hanya melihat ini saja yang benar, akan menjadi bodoh, akan menjadi orang yang tidak bisa diberi nasihat, sulit belajar juga. Angel, angel wes, angel, ketemunya angel. Bagaimana Romo jika seseorang ini memiliki mental block itu dari garis keturunan atau faktor gen? Apakah bisa ada? Apakah bisa diminimalisir? Bisa, bisa ya. Caranya ya dengan sekolah. Sekolah itu tidak identik dengan bangku sekolah yang ini, Mas, yang sekolah formal ya. Sekolah itu bisa dengan apa saja. Sekolah dengan alam bisa, sekolah dengan teman bisa. Artinya sadarilah bahwa aku ini masih bodoh banget. Orang bodoh kan pasti ingin sekolah, ya kan? Orang kalau sudah merasa pinter, males sekolah, males jadi murid, ya kan? Betul. Oleh sebab itu saya selalu mengajak ke sedulur-sedulur semua, lebih semangatlah untuk menjadi murid daripada gemar menjadi guru. Kok nek wis menggurui engko iso dadi apa Mas jenenge tadi metafakta. Metafakta ya. Ya jadi